Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 7 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menuntun bukan menuntut. Menuntun bukan menuntut. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia akan mendekati engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sesungguhnya kehidupan akan menjadi berkat atau menjadi musibah sangat tergantung sekali cara kami bagaimana bersikap dalam hidup ini. Biarlah kami terus belajar menjadi pribadi yang menjadi pribadi penuh kehidupan menuntun dan bukan menuntut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar dua kata, yaitu menuntut dan menuntun. Kalau menuntut, akhir katanya adalah T. Kalau menuntun, akhir katanya adalah N. Hanya beda satu huruf, punya makna yang berbeda. Sahabat seperjalanan, kalau menuntun itu adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang baik. Dibutuhkan kesabaran. Yang namanya menuntun adalah untuk kebaikan orang lain. Dan yang menuntun, dia harus lebih baik daripada orang yang dituntun. Dia harus punya kapasitas. Kalau kita mengatakan seorang guru menuntun murid, itu kalimat yang benar. Karena guru tentu harus lebih pandai daripada murid. Orang tua menuntun perkembangan tumbuh kembang anak, maka itu benar. Maka dianggap orang tua itu memiliki kapasitas di dalam memberikan tuntunan kepada anak. Itu yang namanya menuntun. Sehingga orang yang punya kemampuan menuntun adalah orang-orang yang dewasa, adalah orang-orang yang berkapasitas. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan itu menuntun kita. Apa artinya? Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ditempuh. Maka di sini adalah Tuhan yang menuntun. Tuhan yang punya segala-galanya adalah yang menuntun kita untuk hidup di jalan yang dikatakan dalam firman Tuhan, jalan yang kau tempuh, jalan yang benar, dan mataku tertuju kepadamu. Ini adalah menuntun. Biarlah memasuki tahun yang baru, doa kita kepada Tuhan dan perjuangan setiap sahabat seperjalanan kepada diri sendiri, bagaimana di dalam tahun yang baru ini saya akan menjadi pribadi yang bisa menuntun. Menuntun siapa? Sebelum menuntun orang lain adalah menuntun diri sendiri. Agar hidup dituntun dengan niat, dengan sebuah tekad menjadi lebih baik. Tanpa merugikan orang lain, tanpa menjadi beban buat orang lain, tanpa kemudian merusak kehidupan orang lain, melakukan perkara-perkara yang buruk. Karena seorang pribadi penuntun, dia harus memiliki kapasitas sebagai penuntun. Lalu apa itu penuntut? Kalau penuntut terjadi pada ayat yang ke-9. Apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Apa yang dimaksud dengan kuda atau bagal atau keledai yang tidak berakal? Gambaran-gambaran kedua binatang ini, khususnya keledai. Saya tidak melihat kuda mungkin kalau kuda liar ya. Tapi kalau bagal atau keledai ini gambaran daripada kebodohan. Gambaran yang sudah diajar berkali-kali tetap masuk lubang yang sama. Itulah keledai. Sudah dituntun, jangan sampai masuk lubang tersebut, dia kembali masuk lubang yang sama. Jadi itulah keledai. Jadi kalau dituntun tidak mau, dia hanya akan menjalani kehidupan sesuai dengan kemauannya sendiri. Dan itu adalah bentukan daripada sifat kanak-kanak.
Sifat anak-anak itu sifat yang hanya bisanya itu menuntut. Hanya bisanya menuntut. Sahabat seperjalanan, saya baru punya cucu satu. Nah, cucu ini dia akan nangis kapan saja. Ya, dia membutuhkan tuntunan. Dia tidak bisa minum sendiri, dia tidak bisa makan sendiri, dia tidak bisa berganti pakaian sendiri karena usianya baru 1 tahun. Membutuhkan tuntunan, membutuhkan dukungan. Maka usia 1 tahun itu usia yang lucu-lucunya. Tapi sahabat seperjalanan, kalau kita sudah usia 30 tahun, sahabat seperjalanan usia udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Namun perilaku kehidupannya masih seperti anak-anak yang belum bisa makan makanan keras. Maka sesungguhnya kita seperti bagal, kita seperti kuda liar, kita seperti keledai. Selama kehidupan kita tidak pernah menjadi pribadi yang memerankan diri sebagai penuntun. Tetapi sebagai penuntut, kita nuntut kepada siapapun. Sikap yang kita keluarkan tidak puas, sikap yang kita keluarkan bersungut-sungut mengeluh, sikap yang kita keluarkan pada akhirnya mengkritik. Kalaupun kita salah, bukan kita yang memperbaiki diri, tapi kita menyalahkan orang lain. Sahabat seperjalanan, orang berkendaraan cepat. Saya pernah melihat di video di TikTok, itu ada remaja. Dia sendiri yang ngebut, dia sendiri yang jatuh, lalu kemudian dia injak-injak itu motornya sendiri. Bayangkan, dia marah-marah sendiri. Mengapa motor yang disalahkan? Motor yang membawa dirinya, memberikan kemudahan kepada hidupnya agar bisa sampai kepada tujuan jauh lebih cepat. Dan dia sendiri yang mengendarai dengan kebut-kebutan, lalu dia terjatuh. Seharusnya itu menjadi sebuah kesadaran titik balik untuk mengalami sebuah kehidupan yang lebih dewasa dan matang. Namun yang terjadi dia tendang-tendang, dia injak-injak itu motornya sendiri, padahal motornya sendiri. Sahabat seperjalanan, di dalam suasana masih tahun baru ini, maka biarlah kita mengalami sebuah pembaharuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita masuk dalam kelompok pribadi penuntun atau penuntut? Kalau penuntun, bersyukurlah kehadiran sahabat seperjalanan menjadi pribadi yang memberkati. Karena kau memberi dampak yang positif kepada orang lain. Dan kau pun tentunya menjadi pribadi yang sudah berdampak yang baik kepada diri sendiri. Namun kalau kehidupan sahabat seperjalanan masih sebagai kategori penuntut, di dalam rumah tangga membawa persoalan, di dalam pekerjaan membawa persoalan, di masyarakat membawa persoalan, dimanapun membawa persoalan. Sewaktu Tuhan mau membimbing, diberikan nasihat, diberikan tuntunan, yang ada memberontak, yang ada seperti bagal, yang ada seperti keledai, yang ada seperti kuda liar, maka biarlah kita merubah kehidupan kita, boleh semakin menjadi lebih baik. Jangan jadi pribadi penuntut, tapi jadilah pribadi penuntun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang Tuhan terus berikan pencerahan kepada kami. Dan biarlah pada hari ini kami belajar untuk menjadi pribadi penuntun dan bukan penuntut. Hamba-Mu berdoa, bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, bagi sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi penuntun dan jangan jadi pribadi penuntut. Shalom, Tuhan memberkati.